Kita ketika berpikir pemberdayaan, ayo deh, apa jadi dapat di sana, Ya, begitu betul, kadang-kadang. betul. Ya, ada tidak wilayah-wilayah yang kemudian menolak kehadiran atau bagaimana sih sebenarnya ketika menghadapi hal yang seperti itu? Baik, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, Kak Cawi. Ya, alhamdulillah ketemu Gimana lagi. kabar Kak? Sehat-sehat, Dinda. Alhamdulillah ya. Ini dadak ini sama bosnya Kios 1 ini. Harus datang kita. Iya dong, biar kerjasamanya lebih panjang lagi. Nah, hari ini mungkin kita akan banyak berbincang-bincang tentang pemberdayaan khususnya Kakak. Iya. Pemberdayaan bisnis, digital, dan sebagainya. Nah, pointernya saya mau highlight dulu sebelumnya. Yang pertama mungkin Kakak Cawi, saya minta mungkin akan bercerita sedikit tentang awal mula terjun di dunia pengembangan pemberdayaan. Iya. Itu. Kemudian yang kedua, mungkin banyak halangan atau rintangan lah, lebih fokus biar teman-teman Kios 1 bisa belajar banyak dari proses bagaimana sebenarnya pengembangan pemberdayaan produk khususnya. Kemudian yang ketiga, mungkin kita juga akan fokus sedikit di era digital, tantangan era digital di pengembangan khususnya untuk produk-produk apa ya, produk-produk yang selama ini diolah seperti apa gitu ya. Oke, baik, kita mulai. Kakak Cawi, lebih akrabnya disapa begitu Kakak Adi? Siap-siap. Soalnya kalau nama aslinya kayaknya agak susah. Ziaul Haq Nawawi. Tapi teman-teman nongkrong biasanya nyebutnya Kakak Cawi saja. Iya, kalau di SMA ke atas itu kan kenalnya Cawi. Cuman kalau rumah kan sebenarnya nama kecilnya itu Seul. Jadi Seoul. tapi itu sudah orang-orang khusus saja lah. Oke, baik Kakak. Cerita sedikit Kakak, bagaimana awal mula Kakak ini masuk di dunia pemberdayaan? Sejak kapan sih sebenarnya tepatnya Kakak gitu? Jadi kan saya kan masuk Unhas itu kan tahun 98. Jadi ada beban generasi lah. Jadi kita sebut angkatan reformasi kan. Iya, oke. Jadi kita begitu masuk langsung demo di bandara. Yang kalau teman-teman nanti searching itu kan mungkin salah satu demo yang paling fenomenal karena menyandra Bandara Hasanuddin. Wah, iya. Jadi setelah itu kemudian belajar, saya kebetulan lulusnya di S1 Perikanan. Jadi saya lulus di sana. Di awal itu kan saya berpikir bahwa ini kan ilmu banyak sekali kita dikasih tuh di kampus. Oke. Pelan-pelan saya gabung di berbagai organisasi. Salah satunya ada HMI, kami, kemudian ada organisasi-organisasi profesional. Nah, saya melihat ada hal yang cukup timpang. Maksudnya kita belajar di kampus dengan banyak sekali pengetahuan, tapi begitu kita turun ke lapangan, ada banyak persoalan yang itu tidak selesai. Iya. Jadi saya merasa bahwa ada gap yang cukup besar lah. Jadi contoh misalkan izin di perikanan, saya misalnya belajar bagaimana kalau udang itu kena penyakit. Di sisi setelah kita turun, ternyata banyak warga yang ketika penyakit itu kena, dia juga tidak tahu mau bikin apa. Nah, akhirnya saya semester 2, semester 3 itu saya akhirnya sekedar hanya menggugurkan mata kuliah saya di kampus, sudah itu saya banyak masuk ke desa. Akhirnya banyak turun ke desa. Ya, jadi akhirnya masuk ke desa. Salah satunya itu baru di sana ada persoalan abrasi pantai yang cukup besar. Akhirnya dengan melalui anak-anak forum kajian pesisir, saya bikin aksi pembibitan dan penanaman mangrove. Nah, itulah menjadi cikal bakal awal di kami itu disebut sebagai desa binaan. Jadi kami setiap liburan ke sana lihat bagaimana masyarakat bekerja, kita bibitkan mangrove, kita tanam. Kemudian akhirnya saya juga belajar lihat potensi. Di sana kan ada bagang rambut tuh, jadi sekalian nangkap cumi, menangkap ikan teri, macam-macam. Sampai kadang kalau hasilnya melimpah, itu kadang dibuang. Karena sudah tidak ada pembeli yang datang atau mereka sudah tidak punya peti es untuk nyimpan hasil ikannya. Nah, dari situ kemudian akhirnya ya agak tergelitik lah. Maksud saya kayaknya memang harus ada satu gerakan yang dibangun oleh teman-teman bagaimana anak-anak kampus ini itu bisa langsung tiktokan sama di desa sehingga warga-warga desa merasa bahwa memang ada manfaatnya orang kuliah gitu loh. Ada manfaatnya orang bersekolah tinggi gitu maksudnya. Nah, itu yang cikal awal akhirnya saya total dari 2001 bikin lembaga namanya Ekonatural.
dan mungkin sekarang menginjak 22 tahun. 22 tahun. Okay. Alhamdulillah masih fokus ke pemberdayaan masyarakat. Tapi yang saya pikir kakak begini, kan banyak sekarang ini gerakan mahasiswa, LSM dan sebagainya, kan itu tidak dibayar kakak. Ya. Kita ini saya lihat kenapa mau habiskan waktu segitu banyak hanya untuk dalam artian ini kita berpikir ini pragmatis sedikit realistis kakak, ya. Bagaimana sebenarnya itu? Bagaimana cara kakak mengatur itu sebenarnya? Jadi memang waktu saya kuliah saya mulai akhirnya memahami idealisme itu dengan pandangan yang berbeda. Oh. Jadi saya pahami idealisme itu adalah saya profesional. Jadi contoh misalkan kami ini kebetulan kan eksak, kalau dalam bahasa teman-teman di kampus kan ada eksak itu dari mulai pertanian, peternakan, kemudian perikanan, kelautan, kedokteran dan seterusnya. Di satu sisi ada anak-anak sosial yang sospol, administrasi gitu kan. Saya banyak merenung setelah melihat juga saya punya beberapa senior yang misalnya izin dia aktivis, tapi kemudian yang itu tadi saya bilang ketika orang bertanya, ini kan kalau banyak ini mau diapakan? Kan tidak ada di buku pergerakan ya kan? Betul. Akhirnya saya bikin satu batasan buat di lingkaran yang saya bangun bahwa oke, kita boleh jadi aktivis tapi dengan catatan kita kuasai ilmu kita. Maka inilah yang saya bangun dari awal, misalkan contoh mangrove, saya akhirnya belajar betul-betul fokus, dan dulu kami terkenal sebagai kalau orang mau cari bibit mangrove dan mau teknik menanam itu larinya ke kita semua. Jadi secara bertahap yang tadinya kita bikin sebagai sebuah gerakan sosial, akhirnya orang melihat bahwa ini ada potensi profesional. Pelan-pelan mulai akhirnya itu ada kita dipanggil, kita dibayar, kadang juga dipanggil tidak dibayar, kita tetap datang. Jadi itu yang bikin mungkin berbeda, bahwa saya bilang ke anak-anak, kita ini bekerja bukan untuk uang. Tapi kalau kalian bekerja dengan baik, benar, profesional, integritas, maka uang yang akan menghampiri kita. Dan itulah yang saya alami mungkin, sehingga banyak teman-teman berpikir bahwa jamu kok ideal itu mati, padahal sebenarnya mohon maaf, kita sudah batasi kalau di kami idealisme itu adalah profesional. Jadi begitu Anda ada anak ekonomi, Anda harus ahli ekonomi, Anda harus punya usaha. Begitu Anda anak pertanian, maka Anda harus bisa bercocok tanam, punya sawah, punya kebun dan seterusnya gitu. Akhirnya berubah paradigmanya mulai sedikit demi sedikit ya. Profesionalisme dalam pemberdayaan ini sudah kelihatan ya kakak ya. Iya, jadi contoh misalkan di lokasi itu potensinya ikan. Kami riset, kira-kira cocoknya bikin produk apa? Ada abon, ada kerupuk ikan, mungkin ada kita bisa bikin ikan asap, atau mungkin kita bisa bikin mungkin tepung ikan. Jadi semua yang kita lakukan itu by riset. Jadi kita coba dulu komposisi, dan kalau sudah bagus baru kita jadikannya sebagai sebuah produk gitu. Oke. Begini kakak, ini pemberdayaan kan tantangannya juga pasti banyak sekali kan? Banyak. Saya lihat kakak ini sudah mengorbankan waktu, mengorbankan materi mungkin. Ini kan untuk mengelola manajemen itu butuh dana kakak. Kalau kakak selama ini bagaimana caranya ini? Ini mungkin yang kita butuh belajar kakak. Jadi Kios 1 bisa belajar banyak. Iya. Jadi sebenarnya saya dulu kan waktu mulai berlembaga itu kan di awal maksudnya saya punya prinsip bahwa rezeki itu kan sudah Allah yang atur lah. Maksudnya kita ini kan disuruh berbuat baik saja, berbuat baik, kemudian konsisten, dan jangan lupa inilah bantu orang. Jadi saya memegang teguh seperti itu, sehingga kadang tiba-tiba ada saja telepon, bisa minta tolong ini ke Papua, Melati, ini kontraknya gitu kan, ini bisa ke Maluku, atau bisa ke Kalimantan, atau bisa dan seterusnya. Tapi saya jujur tidak terlalu fokus ke sana, karena bagi saya itu kan mungkin itu jalannya atas kebaikan yang kita lakukan gitu, sehingga kita tanam, saya kalau diundang anak kampus datang, diundang lembaga yang tidak punya uang datang, karena bagi saya jangan sampai hanya persoalan karena tidak dibayar atau ini kita tidak bisa berbagi pengetahuan, dan mungkin inilah yang jujur tantangannya, sehingga tidak banyak orang yang betul-betul mau menyemplung di dunia pemberdayaan. Jadi kalau mereka ceritanya setengah-setengah aja, itu agak susah. Akhirnya kan orang selalu berpikirnya saya dapat apa dari sana begitu. Jadi cara berpikir kita ketika berpikir pemberdayaan, apa jadi dapat di sana begitu kadang-kadang. Nah, saya ingin mungkin kita bahas sedikit kak. Tantangannya pasti ada pasti berpikir stigma bagaimana, stigma negatif tentang pemberdayaan gerakan ini kakak.
Iya, jadi tantangan pertama dulu saya itu kan di cycle keluarga. Jadi ya itu paling utama. maksudnya gini, orang bertanya, apa kok kerja itu? Ya, itu maksudnya paling utama. ada jika dapat. Cuman bagi saya kan yang sekali lagi memang kan kita ini harus percaya dengan prinsip yang kita yakini. Jadi kalau ada orang meragukan, kita bayar dengan karya gitu loh. Maksudnya, tidak bisa jika hidup. Alhamdulillah saya menikah pakai uang sendiri. Kemudian pelan-pelan ada anak satu, Allah kasih rezeki bertambah anak kedua dan seterusnya gitu. Jadi itu cukup saya yakini. Kemudian kita bisa menyisihkan sebagian pendapatan kami kan lembaga pelan-pelan kan juga sudah mulai banyak mitra. Misalnya seperti kayak kita dikontrak sama Telkom, sama Pertamina, kemudian sama Pelindo, sama PLN. Jadi pelan-pelan akhirnya banyak juga mitra yang melihat bahwa kau ternyata punya idealisme. Ini kau harus dibantu nih. Maksudnya karena di mitra-mitra perusahaan juga kadang kita bangun psikologi bahwa kami tuh seperti ini. Begitu Anda kasih kami pekerjaan, maka akan ada anak-anak yang sedang PKL bisa ikut di program, ada anak-anak yang penelitian bisa tidak perlu bayar, mereka juga bisa dapat uang harian. Kalau sudah ceritanya bagus cara bekerjanya, itu bisa langsung kita gaji. Jadi setiap program yang kita desain itu sudah ada alokasi-alokasi untuk fasilitator. Sehingga kalau orang tanya, jadi gimana cara menggaji tim? Saya bilang tim digaji berdasarkan program. Jadi memang akhirnya secara pelan-pelan juga saya menemukan ceritanya kan banyak sekali orang datang dan pergi. Bagi saya itu tidak ada persoalan karena kita kan tidak bisa memaksa orang untuk bertahan. Jadi selama niat dan orientasi kita dari awal itu clear, itu insya Allah aman lah. Tapi kalau misalnya sudah berubah, itu yang kita tidak bisa lagi memaksa. Gitu. Jadi alhamdulillah. Ya sampai detik ini kan kita masih bisa punya kantor, masih bisa mungkin menggaji ada satu staf di Selayar, kemudian bisa operasional untuk untuk fundraising dan seterusnya lah. Ini kayaknya apa Kak ya? Banyak hal yang perlu disiapkan kayaknya ini kalau kita mau terjun di dunia pemberdayaan ini Kak. Kalau Kakak sendiri seperti apa mempersiapkan diri ini terutama? Jadi kalau saya melihatnya yang paling penting kita siapkan itu adalah jujur keluarga. Jadi orang paling terdekat, maksudnya kayak istri kan? Maksud saya harus siap menerima bahwa kadang kita datang bawa rezeki, kadang juga kita datang tidak membawa rezeki. Itu tantangannya. Terus, jadi gini Kak, kan banyak sekali sudah banyak lah mungkin proyek pemberdayaan yang sudah Kakak lakukan ini. Proses perjalanannya juga lumayan panjang dan saya pikir banyak hal lah mungkin yang menjadi persoalan ketika kita turun di lapangan melakukan assessment di awal dan sebagainya. Ada tidak wilayah-wilayah yang kemudian menolak kehadiran atau bagaimana sih sebenarnya ketika menghadapi hal yang seperti itu? Jadi dulu di Selayar saya pernah tugas dengan program Auset kalau tidak salah. Jadi saya diminta bantu bagaimana kita bisa petakan lahan potensial yang dimiliki oleh warga. Jadi saya bentuk relawan, saya latih, kita wawancara dari rumah ke rumah. Minimal, misalkan contoh, Bapak ini punya kebun atau lahan tidak? Disebut ada. Di mana kita tanda gitu, bikin peta partisipatif. Tidak cukup 3 hari, ternyata ada gelombang penolakan dari masyarakat. Kan kebetulan saya megang daerah Tanete sama Pamatata. Ada orang komplain ke Pak Desa bahwa dituduhlah kami itu sebenarnya orang pajak. Karena kan mereka berpikirnya, kenapa kau mau data saya punya lahan? Jangan-jangan kau mau suruh bayar kita pajak kan? Akhirnya saya karena dari dulu memang senang challenge, ditantang. Jadi dulu saya kalau ditugaskan, saya selalu cari tempat yang paling susah. Maksudnya paling banyak konflik. Pokoknya paling orang tidak bisa tangani, saya senang. Karena bagi saya ketika saya bisa handling itu kan, saya punya kapasitas kan itu naik secara otomatis. Akhirnya saya minta kumpul warga. Kumpul lah mereka, saya bilang silakan Pak, kalau Bapak mau komplain, saya terima kasih. Karena saya akhirnya tinggal memegang 1 desa. Gaji saya tetap, tapi kan megang 1 desa. Yang kedua saya bilang, saya kenapa minta mendata lahan kebun dan pertaniannya teman-teman, karena contoh kan begini, kita temukan kadang ada orang di desa itu, dia punya banyak lahan, tapi dia menengah miskin. Maksudnya kurang mampu, karena dia tidak punya skill, dia tidak punya akses terhadap pengolahan di lahannya mereka. Nah, kami memetakan saat itu untuk
membantu mereka. Oke, kalau kau musrembang desa atau kalau ada orang datang dari luar atau mungkin ada anggota dewan whatever apapun itu, kau sampaikan bahwa saya punya lahan ini, tapi saya tidak tahu mau bikin apa, sehingga itulah nanti yang kau sorakan di musrembang desa, bahwa kita punya lahan ini mangkrak, mungkin bisa ditanami kelor, mungkin bisa ditanami jahe dan seterusnya. Itulah program yang kalian minta. Jadi jangan minta duit. Betul. Jadi minta dulu skill pengetahuannya, minta pendampingannya. Kalaupun ada infrastruktur perlengkapan yang dia butuh, baru kemudian itu ajukan. Sehingga mau saya gini, bagi saya kan kemiskinan itu kan sebenarnya terjadi karena ini pola sikap, pola pikir lah. Bukan karena kita tidak punya sesuatu. Apalagi kalau kita cerita desa ya. Indonesia ini terlalu kaya lah. Saya malah kadang berpikir tidak mungkin ada orang miskin. Kalau memang betul-betul kita mengolah sumber alam kita dengan segala benar. Potensi yang luar biasa. Jadi itu saya pernah alami di demo. Jadi di demo diminta keluar dari lokasi. Tapi kan saya orang yang paling senang. Di challenge lagi. Ya. Seperti itu. Jadi pernah juga di Jawa Barat pembagian raskin itu akhirnya ada konflik. Saya bilang, ya undang aja semua warga Pak Desa. Yang penting Pak Desa tidak terlibat konflik. Maksudnya Pak Desa punya keluarga semua. Jadi selama Pak Desa berpegang teguh pada data yang ada, saya pikir itu aman. Kalau ini Kakak, ini kan banyak produk juga, termasuk mungkin salah satu yang di depan kita ini, salah satu produk pemberdayaan yang sudah luar biasa. Bisa kasih contoh misalnya Kakak, saya misalnya di sebuah desa atau apa, awal mula biar bisa kerjasama untuk pemberdayaan, seperti apa Kakak langkah-langkah? Jadi saya cerita mungkin sedikit, kopi ini kan program kita di agak tengah dia. Di awal itu kita ada produk kelapa. Mungkin sebentar nanti saya kasih lihat produknya. Jadi asal muasal itu, contoh kita bicara selayar lah. Selayar itu kan masyarakatnya itu dia makan mengkonsumsi minyak kelapa sawit. Nah bagi saya ini kan agak jomplang. Dia punya kelapa dalam atau kita sebut kelapa lokal, tapi dia makannya itu minyak sawit. Pakai goreng-goreng kan? Goreng-goreng ya, Saya komplain lah. Kebetulan saya ajak kerjasama Badan Amil Zakat. Jadi Basnas itu punya anggaran untuk mustahik, pengelolaan dan seterusnya. Maka saya buatlah uji coba pertama itu adalah pembuatan minyak kelapa asli. Jadi saya latih mereka beli kelapa, kemudian kita olah, pelan-pelan kita jual minyak kelapa asli Selayar. Secara bertahap kita bikin lagi produk VCO, Virgin Coconut Oil. Secara bertahap kita bikin lagi nata de coco. Kemudian kita olah sabut kelapanya jadi coco beet, coco fiber, kemudian arangnya kita buat sebagai arang tempurung. Nah, ini salah satu contoh, maksud saya kita di Selayar itu punya desa namanya Desa Kaburu. Desa Benteng Benteng Utara. Itulah percontohan yang kita lakukan. Bagaimana ada satu produk yang betul-betul sesuai dengan potensi lokalnya. Jadi angkat potensi lokal ya. Jadi kelapa yang kita dorong untuk jadi produk identity dan itu mereka bisa konsumsi. Bayangkan kita makan nata de coco. Masa kita makan nata de coco dari luar? Uang kita air kelapa semua dibuang secara percuma kan? Jadi kita hanya butuh teknologi pelatihan, teknologi pengolahan, kemudian belajar bakteri. Alhamdulillah kami setengah tahun gagal, tapi setelah itu berhasil. Sekarang kita jualan nata de coco. Salah satu potensi yang sama dengan ikan. Jadi kami punya juga produk abon sehat di Selayar itu dari ikan tuna. Jadi begitu dia tangkapannya banyak ikan tuna dan cakalang, itu kan murah. Harganya pasti murah, turun. Jadi kita ajar ibu-ibu bagaimana bikin satu produk namanya abon sehat. Jadi abon yang tanpa MSG, tanpa vetsin itu. Dan itu jadi branding sekarang. Alhamdulillah penjualan itu sudah cukup lumayan signifikan lah. Seperti itu. Sekarang gini Kak, saya mungkin lebih fokus ke sekarang. Ini begitu banyak produk pengembangan yang sudah kita pegang. Ada tidak market khusus yang Kakak buat supaya produk ini lebih gampang dijangkau oleh mungkin teman-teman satu yang bisa yang mau melihat produknya seperti apa? Di mana kita bisa dapat juga produk? Jadi ini saya mau sedikit cerita. Saya sebenarnya kan orang sosial, saya bukan orang dagang. Jadi setiap saya melatih produk di kelompok bahwa ini tidak bisa. Kalau saya cuma sekedar melatih mereka merubah bentuk produk, punya skill. Kami juga melatih mereka punya literasi keuangan lah. Jadi mereka harus tahu bikin produk berapa HPP-nya, harga pokok produksinya kan. Dia harus tahu ini HPP-nya. Kemudian kalian mau jual berapa ke mitra atau kami sebagai bapak angkat kan, kalian mau jual berapa? Kita bicarakan secara setara gitu. Nah setelah itu kemudian kita juga kebetulan ada tim yang
ada itu Irfan kan, ada yang selama ini mendesainkan semua produknya kami itu. Itulah yang kemudian juga membantu saya untuk mendesain yang lebih eye-catching, kemudian kemasan yang cocok secara hitung-hitungannya kan. Jadi awalnya itu saya menjual lewat status saya saja dan status istri saya dan status teman-teman. Iya. Ya, awalnya kan dulu waktu Facebook belum terlalu keras, kita kan bilang menjual itu kan belum di-bandit. Lama-lama kan jadi kita harus ya kayak menggunakan bahasa-bahasa lebih halus lah. Akhirnya pelan-pelan belajar, akhirnya berinteraksi dengan Om Ubay ya. Jadi diskusi, akhirnya kita kenal yang disebut dengan digital marketing. Jadi uji coba pertama itu produk sabut kelapa. Itu lumayan lah penjualannya. Jadi memang saya akhirnya, kan dulu saya orang yang tidak terlalu pusing dengan, saya bilang pasti insya Allah laku lah. Tapi semakin ke sini saya melihat bahwa ada market yang saya pikir cukup besar. Kalau kita tidak memanfaatkan, saya pikir kan rugi. Yang kedua, ya produk saya itu kan semua masih UMKM. Jadi jualnya masih pakai WhatsApp grup gitu kan, relasi ke relasi. Jadi belum ceritanya belum keluar secara mandiri. Jadi betul-betul orang yang coba enak, dia sampaikan enak itu tadi di mana kau beli, ini nomor WA-nya, gitu-gitu aja. Dari mulut ke Atau mulut, bikin Facebook, tiba-tiba ada yang lihat, berapa harga kunyitmu, berapa harga nata de coco, ya gitu aja. Jadi belum kalau bagi saya, kalau lihat sekarang itu kan memang ada sistemnya. Kalau ke depan gimana Kakak? Kira-kira ada bayangan tidak ini semua produk-produk? Jadi Eco Fresh Market ini kan sebenarnya di mimpi saya itu kan sangat terinspirasi dengan Prof. Amiruddin, itu petik olah jual. Jadi di kepala saya sebenarnya itu selalu berpikir bahwa kalau kalian punya contoh lah, saya punya kelapa, jangan dijual kelapa dengan sabut-sabutnya keluar. Olahlah dia, olah kemudian biar dia punya produk diversifikasi, baru kemudian kita jual. Jadi kita menjual produk yang sudah jadi. Ini juga membantu kita di EcoFresh untuk meningkatkan pendapatan mitra. Jadi kalau petani mungkin setelah kita beli, kita bisa beli harga lebih mahal karena akan ada pengolahan di situ. Kadang juga yang olah juga keluarganya mereka juga. Jadi mereka dapat pendapatan itu 2 kali lipat lah dari yang seperti itu. Jadi kalau saya sih sudah zamannya kita harus pakai digital. Makanya mudah-mudahan nanti Kios 1 nih setelah ini kita mungkin akan rapat khusus bagaimana kemudian ya produk ini, kalau saya prinsipnya lewat sosial media atau digital marketing ini bisa tersampaikan di seluruh masyarakat bahwa ada produk yang dikerjakan oleh orang miskin, punya sistem, dan ini bisa membantu mereka untuk meningkatkan ekonomi mereka. Pasti jadi gini, kan ini produknya masih diolah rumahan dan sebagainya. Saya mungkin mau mengaitkan sedikit dengan peran pemerintah ada tidak, seperti apa, entah seperti apa kerjasamanya. Kemudian yang kedua, kan ini produk pasti banyak pesaingnya, ini kan banyak banget ini di luar Kak. Itu kan butuh butuh sesuatu hal gerakan yang lebih sifatnya lebih detail sehingga produk ini kemudian bisa untuk kita lempar di pasaran gitu. Yang saya mau konfirmasi adalah peran pemerintah seperti apa untuk mengintervensi produk-produk yang sudah kita jadi ini, Kakak? Tantangannya di situ. Jadi contoh lagi nih, yang saya cerita tadi, orang Selayar kan dengan jumlah 85.000 lah, anggaplah kita sebut ya 80.000 lah. Maksudnya mungkin lebih ya. Itu bayangkan setiap hari mereka mengkonsumsi minyak kelapa sawit. Terus? Mungkin dengan harga yang mungkin lebih murah. Tapi kalau kita sadar, itu kan ekonominya tidak tumbuh ke kita, itu kan tumbuh keluar. Saya membuat gerakan kelapa terpadu dalam rangka adalah mengembalikan orang konsumsi minyak kelapa asli. Kenapa harus kita lakukan? Orang bilang mahal kelapa asli. Iya, karena ini juga kita mau ngobrol. Minyak kelapa sawit itu kan hanya kulitnya yang diprocessing jadi minyak. Kalau kami kan dagingnya, jadi kalau dia lebih mahal, itu tidak ada masalah, pemerintah bisa subsidi. Nah bayangkan marketnya ya 80.000 orang. Atau kita sebutlah nggak usah deh, 1.000 kakak aja. 1.000 kakak mengkonsumsi 2 liter minyak kelapa asli setiap bulan, dibikinkan gerakan, maka akan ada 20.000, akan ada 2.000 liter yang harus warga buat minyak itu untuk dia konsumsi kembali. Itu kan potensi uang. Yang kedua, rantainya kan ada di masyarakat, dia punya kelapa, dia olah dan seterusnya. Ditambah lagi ke air kelapa yang saya bilang nata de coco. Strategi saya di marketing, di penjualan, karena saya tahu HPP-nya contoh. Nata itu kan kalau saya mau sebut, kita margin, kita HPP paling 7.000 sekian.
Nah, Teh Koko yang dijual di supermarket itu kan 15.000. Ya, 15 ribuan. Jadi saya berpikir setelah kita hitung kita bisa perang. Kita bisa lawan walaupun mungkin kita industri rumah tangga ya. Mungkin kelemahan kita dari sisi ketika diminta produksi lebih besar, itu mungkin agak kewalahan. Tapi saya sebut bahwa ketika industri rumah tangga ini diperluas di setiap desa, maka volumenya juga bisa kita kejar. Kemudian dia bisa jadi padat karya. Tapi kan bagi sebagian orang bisa lawan apa? Pabrik. Nggak bisa lawan pabrik. Iya, tapi kan kita yang pegang bahan baku. Teknologi itu bisa kita ciptakan. Kecepatan produksi bisa kita pelajari. Ini persoalan political will. Makanya saya kenapa keliling dari satu kabupaten, provinsi, hanya untuk menyampaikan bahwa buatlah program bangga produk lokal. Karena bagi saya itulah kemudian tugasnya pemerintah. Pemerintah tidak bisa bicara untung rugi. Dia harus bicara ya pelayanan, pemberdayaan, pemaksimalan dan seterusnya. Jadi kalau saya memang ya jujur kita butuh lah, someday kita punya mungkin anggota dewan, kita punya kepala desa, kita punya bupati, wali kota, gubernur yang dia pro terhadap betul-betul produk yang tumbuh dari UMKM kecil gitu. Seperti itu. Jadi mungkin gini Kak, ini sudah panjang lebar kita berbicara pemberdayaan dan sebagainya. Mungkin saya butuh sedikit mungkin Kak, ke depannya seperti apa, misalnya mungkin desa-desa yang punya produk lokal dan sebagainya yang belum sampai saat ini belum bisa naik kelas dan sebagainya, Kakak punya apa, ada tidak yang bisa disampaikan khusus kepada teman-teman yang lagi berjuang juga nih di luar Kak? Jadi kalau saya sebenarnya berpikir bahwa teman desa itu sebenarnya tidak perlu terlalu jauh mencari market. Contoh kita lah di perumahan ini kan setiap hari kita beli beras, beli sayur, beli buah dan seterusnya kan. Andai kata kita hidup di desa dan kita jadi mungkinlah kepala desa izin atau apapun namanya, kenapa tidak pernah berpikir bahwa kenapa tidak produksi saja yang sesuai dengan potensimu untuk produksi dan dimakan kembali oleh rakyatmu. Sehingga bagi saya dengan konsep BUMDes tadi, maka BUMDes yang baik itu kan harusnya dia memang BUMDes pangan. Jadi bagaimana kebutuhan pangan rakyat di desa itu bisa dipenuhi. Mulai dari desa sendiri ya. Iya, karena hari ini apa kita tidak punya? Kalau kita butuh orang pintar, ada kampus loh. Iya, bisa diajak. Di Makassar ini banyak kampus-kampus terbaik. Apa problemnya? Alumni-alumni kita juga terserah seluruh dunia. Bagi saya mungkin yang kita sekarang dorong adalah gerakan bangga beli produk lokal. Jadi mau saya kita makan kentang di McD atau apa? Ya nanti kita makan kentang saja. Kan seperti itu saja. Atau mungkin pelan-pelan kita ya kayak tadi saya bilang yang laut kan, ya dia bangga aja makan hasil lautnya. Di situ ada lobster, ada teripang, ada rumput laut, ada ikan dan seterusnya, ikan tuna. Bikinlah itu sebagai gerakan pangan lokal sehingga nanti yang betul-betul kalian tidak bisa produksi, baru kita link dengan desa atau orang lain gitu loh. Nah, sehingga muncul yang disebut bagi saya selalu sebut sebagai kayak ekonomi sirkular lah. Jadi bagaimana rakyat itu di pemerintahan itu dia membangun ekonominya sendiri secara mandiri, secara berdikari. Nanti yang dia tidak bisa bikin kayak misalnya bikin HP kan tidak mungkin ya. Itu HP silakan aja beli. Gitu loh, nggak mungkin dibikin satelit itu kan ribet. Yang seperti itu ya kita kuatkan lah. Sehingga mungkin harapan saya di 2024 muncullah pemimpin-pemimpin terbaik yang betul-betul ngerti rahim pemberdayaan, ngerti bahwa kekuatan terbesar kita itu ada di rakyat, bukan di pihak-pihak lain gitu. Thank you Kak. Terima kasih. Di closing statement ini mungkin di akhir acara mungkin ini kita ada sesi khusus Kakak sebenarnya. Jadi answer expression. Jadi jadi ini session khusus. Ada beberapa kata mungkin yang akan saya sampaikan. Kakak Cawi hanya menjawab dengan ekspresi saja. Nggak usah menjawab pakai kata-kata. Jadi kalau pakai kata-kata, nggak usah kata-kata, pokoknya berekspresi saja. Menggunakan bahasa nonverbal. Gitu. Tangan boleh, kode gitu boleh. Terserah. Oke, di kamera sini ya. Oke. Ini mungkin agak sedikit ini ya. Oke. Yang pertama, Ika Unhas. Ika Unhas, mantap. Oke. Kios 1. Keren. PSM Makassar. Ya, kita berdoa.
Republik Indonesia? Ya, butuh doa yang lebih kuat. Terakhir. Amran Sulaiman. Mantap. Oke, thank you kakak. Siap, makasih. Terima kasih atas waktu tak. Siap. Semoga nggak kapok-kapok datang ke sini kakak ini. Aman. Oke, thank you. Terima kasih kepada semua sahabat digital, dan terus saksikan podcast Kios 1. Jangan lupa tekan tombol share dan komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.